Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru lahu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pagi ini Allah berikan kita nikmat yang sangat banyak ya. Bisa sholat subuh berjamaah, berzikir bersama, dan insyaallah kita sama-sama menunggu waktu syuruk ya. Kembali diingatkan bahwa Rasulullah SAW sampaikan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah dan kemudian duduk di tempat itu, tempat ia sholat sampai waktu syuruk tiba, lalu ia laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka kata Rasulullah SAW baginya seperti pahala haji dan umroh tamah kata Rasulullah, sempurna. Jadi alhamdulillah kita di Masjid Arunia ini setiap Jumat punya kesempatan itu bareng-bareng sholat berjamaah, berzikir bersama, mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, dan insya Allah sama-sama kita nanti tutup dengan agenda syuruk masing-masing, ya, sholat syuruk masing-masing. Mudah-mudahan semuanya pagi ini yang ikut berjamaah dan keluar dari masjid ini dalam keadaan sudah mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut setia hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir dalam majelis di pagi ini. Hadirin rahimakumullah, dalam waktu singkat ini insyaallah karena tadi mendadak jadi kita cerita-cerita saja. Cerita-cerita. Dulu saya cerita tentang Umar Ibn Khattab. Nah, hari ini kita coba cerita salah satu ulamanya sahabat. Jadi di antara kalangan sahabat itu ada orang yang dianggap sebagai ulama atau orang yang paling ngerti agama setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Beliau adalah sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, atau sepupunya Rasulullah SAW. Ya, Abdullah bin Abbas. Jadi zaman Rasul itu zaman sahabat ada berapa orang yang sangat kuat ilmu agamanya ya. Satunya Abdullah bin Abbas, adalah Abdullah bin Umar. Ini 2 Abdullah yang sama-sama menjadi rujukan para sahabat dalam fatwa-fatwanya. Nah, apa yang spesial dengan Abdullah bin Abbas ini? Pertama, dari lahirnya sudah spesial. Abdullah bin Abbas ini adalah anak dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, dan ibunya bernama Lubabah. Abdullah bin Abbas ini lahir ketika Rasulullah SAW dan Bani Hashim sedang waktu itu diboikot oleh suku-suku di luar Bani Hashim, sehingga sempat kejadian Rasulullah SAW itu dalam waktu kurang lebih 3 tahun itu kesusahan makan. Jadi kalau kita sekarang lihat berita-berita saudara kita di Gaza, susah makan, susah minum, cari air susah, cari makan susah, itu Rasulullah pernah alami itu. Itu masa-masa pemboikotan, ya. Jadi Rasulullah juga alami seperti itu. Bahkan dalam riwayat, saking susahnya kalau itu nggak boleh nikahkan anak dengan Bani Hashim, nggak boleh bantu Bani Hashim, nggak boleh dagang dengan Bani Hashim, nggak boleh masih makan Bani Hashim. Sehingga yang terjadi waktu itu, Rasulullah dan para sahabat di Mekah itu dalam keadaan kesusahan makan, kesusahan minum dan seterusnya. Kalau minum enggak ya, susah makan. Sampai-sampai diriwayatkan Khadijah, istri Rasulullah SAW, Khadijah bin Khuwailid, beliau terpaksa makannya sampai makan rumput karena udah nggak ada lagi makanan. Nah, diboikot itu sampai sempat makan rumput. Rasulullah sampai kemudian istilahnya mengganjal perutnya dengan batu. Ya. Nah, di tengah-tengah suasana seperti itulah Abdullah bin Abbas itu lahir. Nah, ketika Abdullah bin Abbas bin lahir, maka
karena orang tuanya sudah muslim, Abbas dan Lubabah sudah jadi seorang muslimah, maka beliau langsung membawa bayinya kepada Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi pelajaran kita hari ini. Ketika ada seorang anak baru lahir, maka sunnah yang Rasulullah ajarkan semenjak di Mekah adalah di tahnik, ya. Di tahnik itu sunnahnya dikasih kurma gitu ya, kurma atau madu. Kemudian kalau kurma dikunyah sebentar, kemudian letakkan di langit-langitnya bayi, sehingga itu menjadi makanan pertama yang dimakan oleh bayi. Waktu itu masalahnya adalah ketika mau ditahnik dengan kurmanya nggak ada. Maka ketika ibunda Abdullah bin Abbas membawa bayi ini kepada Rasulullah SAW, maka apa yang beliau lakukan? Beliau ambil ludahnya Rasulullah SAW. Ya, beliau ambil ludahnya, langsung pakai jarinya, langsung letakkan kepada langit-langit Abdullah bin bayi tersebut, dan bayi tersebut langsung nyedot kuat. Maka air pertama yang masuk ke dalam mulutnya Abdullah bin Abbas adalah air ludahnya Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah mendoakan beliau, Allahumma faqihu fid din wa 'allamhu ta'wil. Ya Allah, jadikan bayi ini faqih dalam agama dan pahamkan ia ilmu takwil. Ya, jadikan ia faqih dalam hal agama dan jadikan ia paham ilmu takwil. Ini doa Rasulullah SAW kepada bayi ini. Yang bayi sekaligus sepupunya beliau. Cuma umurnya jauh ya. Rasulullah udah 50-an tahun, ini bayi baru lahir gitu. Seperti itu. Maka air yang pertama beliau masuk ke mulut beliau adalah Abdullah bin Abbas adalah air Rasulullah SAW, dan beliau langsung mendapatkan doa spesial Rasulullah. Doanya, ya Allah, Allahumma faqihu fid din wa 'allamtahu ta'wil. Ya Allah, jadikan ia faqih dalam agama dan ajarkan ia ilmu takwil. Hadirin rahimakumullah, ketika Allah menyukai seorang hamba, dalam hadis yang lainnya Rasulullah sampaikan, jika Allah suka kepada seorang hamba, maka kata Rasulullah, yufaqihu fid din. Allah akan jadikan dia faqih dalam hal agama. Ya, faqih artinya paham betul dalam hal agama. Maka dalam Islam itu yang bukan sekedar kita mengejar banyak hafal Quran, hafal hadis, tapi yang paling lebih daripada itu, di dalam lagi supaya kita ngerti yang Allah kehendaki di Quran itu apa, yang Allah kehendaki di hadis itu apa. Karena ada pernah kejadian setelah beliau sudah besar, Abdullah bin Abbas besar, beliau menjadi penasihatnya Umar bin Khattab. Jadi waktu Umar jadi khalifah, satu penasihat utamanya adalah Abdullah bin Abbas. Nah, pernah waktu itu ada laporan kepada Umar bin Khattab. Waktu itu Umar mengembangkan madrasah Quran, orang pada ngapal Quran, dan ngapalnya waktu sudah semarak gitu, dakwahnya udah semarak, madrasahnya udah banyak, udah cepat apalnya banyak. Kemudian lapor kepada Umar, kayak guru ngajinya istilahnya, sahabatnya ditugaskan sebagai penanggung jawab itu, datang kepada Umar laporan bahwa alhamdulillah nih dalam waktu sekian sudah hafal sekian. Dengan senangnya lapor kepada Umar bin Khattab. Tetapi Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, nggak benar nih, ini nggak benar nih. Maka kemudian kata Umar, diam dulu, selesaikan laporannya. Nah, setelah itu Abdullah bin Abbas pergi. Nah, setelah balik lagi ketemu Umar bin Khattab, tanya Umar, kemarin kenapa kau protes? Apa masalahnya? Bukankah bagus kemudian orang hafal Quran cepat-cepat, sehingga lebih banyak hufaz yang akan lahir, orang-orang penghafal Quran yang lahir? Maka kata Abdullah bin Abbas, aku tidak suka orang menghafal Quran terlalu cepat. Kenapa? Aku khawatir mereka hanya menghafalkannya tanpa kemudian memahami isinya. Jadi aku khawatir, kata Abdullah bin Abbas, mereka hanya menghafalkannya tanpa memahami maknanya. Maka benar apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas, nanti dari orang-orang yang hafal cepat-cepat ini kemudian nanti lahirlah kaum Khawarij. Siapa itu kaum Khawarij? Kaum Khawarij adalah orang-orang yang nanti di zaman Ali bin Abi Thalib mereka
ketika terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin, mereka kemudian membunuh para sahabat. Kenapa mereka membunuh sahabat? Karena salah satu masalahnya adalah mereka menganggap bahwa mereka lebih paham Quran. Padahal Rasulullah sudah sampaikan akan datang kepada kalian orang-orang yang matanya merah karena banyak kurang tidur karena menghafalkan Quran. Orang yang kemudian bacaannya, kalau baca Quran kalian akan merasa malu dengan hafalan kalian. Tetapi kata Rasulullah SAW, bacaan Quran mereka tidak pernah melampaui tenggorokan mereka. Inilah kaum Khawarij. Maka ternyata Rasulullah pernah warning itu. Jadi ternyata punya hafal Quran banyak tanpa ngerti isinya apa gitu, itu justru berbahaya. Justru berbahaya karena akan lahir nanti dari situ sikap Khawarij itu. Satu cirinya adalah mereka merasa lebih tinggi ilmunya, lebih paham ilmunya dari para sahabat, sampai levelnya mereka berani mengkafirkan sahabat. Maka ketika zaman Ali bin Abi Thalib, mereka kemudian menganalisis kenapa umat dikacau begini. Oh, ini masalahnya karena pemimpin nggak benar. Ini siapa pemimpinnya? Waktu ada dua yang cekcok gitu ya, Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Maka mereka kemudian berkesimpulan, kalau gitu gimana caranya? Kita bunuh aja mereka. Maka terjadi peristiwa pembunuhan Ali bin Abi Thalib, itu dibunuh oleh kaum Khawarij. Dan kaum Khawarij ini sebenarnya bukan kurang hafal Quran, mereka hafal Quran sebenarnya, tetapi tidak memahami isinya. Nah, ini salah satu hikmah yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas. Beliau bisa melihat masa depan. Nah, di kesempatan yang lainnya, Rasulullah zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah Abdullah bin Abbas ketika beliau masih muda, beliau dibawa oleh Umar untuk hadir di majelisnya Umar bin Khattab. Di situ ada sahabat-sahabat senior, umurnya sepuh-sepuh. Lalu para sahabat sendiri ada merasa agak gak nyaman gitu. Ini majelis orang tua-tua. Majelis orang tua-tua. Ini kenapa ada anak muda diajak ke sini? Dan sebagai bayangan, Abdullah bin Abbas itu lahir ketika Rasulullah umur 50-an tahun. Jadi ketika Umar jadi khalifah, itu umurnya Abdullah bin Abbas baru belasan tahun. Datang ke majelis, waktu itu majelisnya para ulama para sahabat. Ini kayak majelis kabir gitu ya, kayak Diwan Syuro-nya gitu. Lalu Abdullah bin Abbas diajak oleh Umar bin Khattab. Lalu kemudian sahabat ada yang merasa keberatan. Ini kenapa ada anak muda satu ini ikut gitu? Ini kan orang sepuh-sepuh semua. Ini kalangan majelisnya orang sepuh-sepuh gitu. Maka kemudian Umar bin Khattab ingin menunjukkan kepada sahabat tentang siapa yang saya bawa ini. Maka Umar mengetes para sahabat dengan mengatakan, baik, saya ingin tanya satu permasalahannya. Ketika Allah menurunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maknanya apa? Apa maksud Allah menurunkan ayat ini? Maka sahabat berkomentar, atau apakah para sahabat yang lainnya? Ada di situ Salman Al-Farisi, ada sahabat-sahabat senior di situ. Rata-rata mereka, oh artinya Allah memberitahu bahwa kita akan menang. Kita sudah sampai kepada kemenangan. Bahwa Allah memberikan pertolongan dan seterusnya gitu. Semuanya rata-rata seperti itu. Lalu kemudian baik kata Umar bin Khattab, ya Abdullah, apa pendapatmu? Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini idza jaa nasrullahi wal fath, itu adalah pengumuman dari Allah bahwa Rasulullah sudah mau meninggal. Kok bisa? Ya idza jaa nasrullahi wal fath, artinya sudah kemenangan sudah datang, pertolongan sudah datang, tugas sudah selesai, artinya Rasulullah akan segera meninggal. Dan ternyata yang bisa memahami ini adalah Abdullah bin Abbas. Maka kita lihat bahwa kitab tafsir pertama yang paling tua dalam Islam, kitab tafsir Quran itu adalah tafsirnya Abdullah bin Abbas. Nah, bagaimana beliau bisa mendapatkan kemampuan ini? Kan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba sekedar didoakan Rasulullah langsung jadi orang yang faqih dalam agama. Nah, ceritanya adalah kenapa beliau bisa sangat faqih. Setelah beliau lahir itu, Rasulullah berhijrah ke Madinah. Jadi lama nggak ketemu dengan Rasulullah. Beliau tumbuh menjadi seorang anak-anak yang jauh dari Rasulullah SAW. Sampai nanti terjadi peristiwa Fathul Mekah. Ketika peristiwa Fathul Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, maka kemudian Abbas dan keluarganya itu ikut hijrah ke Madinah. Dan kata Rasulullah, ini adalah orang terakhir yang berhijrah ke Madinah. Setelah ini, la hijrata fil Islam. Gak ada lagi hijrah Rasulullah SAW. Jadi hijrah itu yang paling terakhir, itu hijrah yang dilakukan oleh keluarga
Abbas bin Abdul Muthalib sekeluarga, termasuk anaknya Abdullah nanti. Itu hijrah terakhir ke Madinah. Nah, karena baru hijrah ke Madinah, tentu orang udah pada paham agama. Abdullah bin Abbas ini merasa, wah ini kami ketinggalan jauh nih. Ya, orang udah belajar kemana-mana, kami belum belajar. Maka selama kurang lebih 3 tahun terakhir, beliau hijrah ke Madinah, lalu bersama Rasulullah itu, kan kemudian Rasulullah meninggal, maka selama 3 tahun itu beliau selalu nempel ke Rasulullah. Kemana Rasulullah pergi, beliau ikut terus belakangnya. Maka nanti gara-gara beliau nempel terus ke Rasulullah, nanti kurang lebih beliau meriwayatkan sekitar 600 hadis. 600 hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Sampai ada sebuah peristiwa yang cukup unik. Pertama adalah beliau pernah minta izin ke Rasulullah SAW, boleh nggak saya nginap ketika nanti Rasulullah tidur di rumah bibinya Maimunah, ya, istri Rasulullah SAW, boleh nggak saya nginap di rumahnya, ikut tidur di situ. Kenapa beliau ikut tidur? Beliau pengen tahu kalau malam Rasulullah itu kayak apa, tidurnya bagaimana, sholat malamnya bagaimana. Beliau minta izin, boleh nggak saya ikut numpang tidur di kamar Rasulullah SAW. Karena Rasulullah dulu punya, untuk istri-istrinya punya kamar-kamar, dia namanya al-hujurat ya. Hujurat itu kayak kamar kecil gitu. Kamar kecil ya buat tidur aja, satu kamar gitu. Di situ tempat tidurnya, situ tempat sholatnya gitu ya, di situ, di hujurat-hujurat itu. Nah, beliau minta izin, boleh nggak saya tidur situ? Maka Rasulullah silakan, nggak apa-apa. Karena juga Rasulullah, maka beliau melihatkan malam itu kami tidur itu, Rasulullah, istrinya dan Abdullah bin Abbas itu tidur di kakinya, karena sempitnya tempatnya. Tidurnya di bawah situ. Tidur di bawah situ, beliau pengen tahu malamnya Rasulullah kayak apa. Maka ketika Rasulullah bangun, beliau pun bangun. Beliau melihat, apa kata Abdullah bin Abbas, malam itu saya bangun dan saya lihat bagaimana Rasulullah bangun. Rasulullah itu kalau bangun beliau beliau langsung terbangun gitu, langsung baca doa. Bertasbih atau doa gitu. Bangun. Ya, bangun kayak orang kaget gitu ya bangunnya. Lalu kemudian malam-malam itu beliau Rasulullah SAW biasanya wudhunya itu zaman dulu belum ada kayak kita air keran gitu. Biasanya pakai bak, ada bak begitu. Nah, Abdullah bin Abbas sebelum Rasulullah SAW tidur, beliau itu malam-malam sempatkan bawakan air ngisi bak gitu. Supaya Rasulullah itu waktu bangun beliau airnya sudah siap untuk wudhu. Ya. Lalu kemudian ketika Rasulullah bangun pergi ke tempat air sudah penuh airnya. Siapa menyiapkan nih? Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian berikutnya adalah Rasulullah sholat. Ketika Rasulullah sholat, maka Abdullah bin Abbas pun ikut di belakang sholat. Ya, ikut belakang sholat. Awalnya di sebelah kirinya. Maka Rasulullah tarik letakkan di sebelah kanan. Ini makanya sunnahnya kalau sholat berdua berjamaah, itu imamnya sebelah kiri, makmum sebelah kanan, bukan di belakangnya. Karena Rasulullah tarik ke depannya, ya, supaya berdiri di sampingnya. Jadi kalau ini menjadi sunnah kita kalau sholat berjamaah, kalau cuma 2 orang, satu makmum satu imam, maka si imam sebelah kiri, makmum diletakkan Rasulullah itu Abdullah bin Abbas di sebelah kanannya, berjajar begitu, ya, berjajar sebelah kanan gitu. Nanti kalau datang yang berikutnya baru tepuk mundur belakang. Tapi waktu itu karena sholat malam, qiyamul lail, nggak ada orang lain, hanya Abdullah bin Abbas. Ditarik seperti itu. Jadi malam itu beliau ikut sholat Rasulullah SAW. Dia pelajari betul. Nanti setelah Rasulullah meninggal, apa dilakukan Abdullah bin Abbas? Ketika Rasulullah meninggal, para sahabat kan pada di mana-mana berkumpul ke Madinah, ya, ingin menyaksikan pemakaman Rasulullah SAW. Maka kata Abdullah bin Abbas kepada kawannya, ini para sahabat Rasulullah sudah meninggal dan para sahabat semuanya pada kumpul di Madinah. Maka ia ajak kawannya, ayo kita keliling, temui sahabat satu persatu untuk belajar apa yang pernah Rasulullah ajarkan kepada mereka. Maka mulai hari itu Abdullah bin Abbas itu setiap hari beliau datangi minimum satu sahabat, tongkrongin depan rumahnya. Tongkrongin depan rumahnya, begitu keluar baru minta izin untuk kemudian belajar. Maka kemudian sahabat itu kan nggak enakan, ini sepupu Rasulullah kenapa nongkrong depan rumah saya? Katanya, kalau engkau mau panggil saya datang ke rumahmu. Nah, ini kata-kata kedua yang keluar dari Abdullah bin Abbas sangat terkenal. Kata Abdullah bin Abbas, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maka jadi adab berikutnya bagi kita. Belajar ilmu itu kalau ingin barokah, kita mendatangi ilmu, bukan kita minta guru datang ke rumah kita. Itu adabnya.
Maka ketika para sahabat merasa gak nyaman, ini kenapa sepupu Rasulullah sampai datang ke rumah saya, nongkrong di rumah saya, minta belajar, minta ajarkan. Biar saja pergi ke rumahnya, kata beliau. Mas, itu kata-kata mutiaranya. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maka ketika para sahabat ngumpul di Madinah, beliau satu persatu tuh datangi dan beliau bawa catatan. Rasulullah pernah ngomong apa, Rasulullah pernah ngajarkan apa, dicatat semua. Dari situlah kemudian kurang lebih beberapa tahun beliau lakukan itu. Akhirnya dalam waktu berapa tahun, umur 17 tahun beliau sudah menjadi alim. Sudah menjadi alim yang memberikan fatwa di tengah para sahabat. Karena beliau rajinnya tadi, setiap hari itu ketemu dengan sahabat, Rasulullah ngajarkan apa aja. Sampai salah satu hadis sangat terkenal, sangat panjang ya. Hadisnya Salman Al-Farisi, bagaimana kisah beliau masuk Islam. Itu yang riwayatkan adalah Abdullah bin Abbas. Karena beliau datangi beliau dan minta, ceritanya gimana bisa masuk Islam Paman? Diceritakan gitu. Itulah ceritanya kenapa Abdullah bin Abbas beliau menjadi alimnya para sahabat, menjadi ulamanya para sahabat. Baik, demikian sekilas info ya, cerita tentang sahabat Abdullah bin Abbas dan bagaimana dalam waktu singkatnya beliau itu bersama Rasulullah SAW cuma kurang lebih 3 tahun, dan kemudian bersama sahabat-sahabat senior beliau lalu kemudian menjadi orang yang alim dalam agama. Beliau mendapat doa Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu bitawil. Pertama dapat doa Rasulullah, tapi bukan cuma sekedar doa nggak cukup, maka beliau ikhtiarkan dengan tadi dalam 3 tahun terakhir bersama Rasulullah, selalu bersama Rasulullah. Dan kemudian ketika para sahabat mengumpul di Madinah, beliau datangi satu persatu untuk mendapatkan ilmu terkait apa yang pernah Rasul ajarkan kepada mereka. Semoga kita punya semangat seperti Abdullah bin Abbas, senantiasa belajar untuk menambah ilmu kita, dan semoga Allah jadikan keberkahan dalam usia kita hingga kematian mendatangi kita semuanya. Demikian akhir kalam, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.